Shalom. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Puji nama Tuhan, pada hari Minggu ini kita boleh beribadah online kembali. Dan ibadah hari ini tanggal 17 Mei di tahun 2020, panggilan beribadah kita terdapat dalam Kolose 3 ayat 17. Dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kudus kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian Kau Allah yang setia. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian ini. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Bersama-sama naikkan pujian. Oh Allahku yang setia, Kau Bapakku yang mulia Tuhan. Kami siap memuji pagi ini. Jemaat Tuhan, naikkan pujianmu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan haleluya Tuhan, Kau luar biasa, Kau Allah yang setia. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan, pagi ini kami mau datang menyembahmu Bapa, karena kami tahu Kau adalah Allah kami yang setia, karena kami tahu Kau adalah Bapa yang setia. Oh Tuhan Yesus, pagi ini kami membuka hati kami Bapa, kami menaikkan pujian ini, kami menaikkan penyembahan ini ke hadirat Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan menyertai kami Bapa, biarlah Roh-Mu memimpin ibadah ini Tuhan. Oh haleluya, karena kami tahu Roh-Mu yang memenuhi kami Bapa. Haleluya. Oh Tuhan, kami tahu Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Bersama-sama naikkan pujian-Mu, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku jiwaku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalirlah Tuhan. Haleluya Yesusku, jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu di altar-Mu, menyembahmu di altar-Mu, menyembahmu. Benar Bapa, pagi ini di altar Tuhan kami mau menyembah Tuhan. Pagi ini di altar Tuhan kami menaikkan pujian kami Tuhan. Ya Yesus, pada pagi hari ini kami melakukan ibadah ini Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah hari Minggu pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, supaya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini kami Bapa, kami siap menerima jamahan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan masih bersuka cita. Pada minggu pagi ini kita tetap terus bersuka cita walaupun kita melihat banyak virus-virus corona yang masih bertebaran di luar. Tapi kita yakin dan percaya kita anak-anak Tuhan selalu dalam lindungannya. Amin.
Kita memberikan senyum kepada keluarga samping kiri kanan kita yang beribadah bersama-sama dengan kita, biar sukacita Tuhan senantiasa hadir dalam ibadah ini. Kita akan menaikkan pujian berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, 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 berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Bait yang kedua bersama-sama. Dengan jeritan dari jauh, kirimlah, kirimlah, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah, kirimlah, Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita roh gerakan siram Tuhanmu, kirimlah, kirimlah, baik berdoa sokong dengan hartamu, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan menaikkan pujian, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk firman yang akan disampaikan. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih
firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Airin Pangaribuan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menghampiri hadirat-Mu yang suci. Bapa, lihatlah anak-anak-Mu, kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi harapan hidup kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami. Dan Engkau adalah penghibur kami yang sejati. Terima kasih Bapa atas lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya apabila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Engkau hadir di sini dan Engkau melawat pribadi lepas pribadi agar semua mendapat mendengar firman-Mu, agar semua boleh diberkati oleh kasih setia Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapa, bersiaplah karena kami semua ada rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terimalah hamba-hamba-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan menaikkan syukur pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Mari pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-35. Mari kita sama-sama mendengarkan, merenungkan dan mencamkan firman ini dan memasukkan dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 35, demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Demikianlah firman Tuhan sampai di sini. Nah saudara, tema yang akan kita belajar pada pagi hari ini semua adalah demikian tema kita, yaitu arahkanlah pandanganmu kepada Yesus saja. Turn your eyes upon Jesus. Dalam situasi sekarang ini saudaraku, apa yang harus kita pandang? Tidak ada saudaraku. Kekayaan tidak ada artinya. Nama baik, sukses, jabatan, pelayanan kita, apapun tidak lagi kita pandang, tidak berarti. Tetapi pada saat ini Tuhan mengajak kepada kita semua, mari kita pandang kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kita arahkan pandangan kita. Kita berbalik dari semua pandangan kita yang selama ini keliru di dunia ini. Yang kita pandang itu yang akan menyenangkan kita. Tetapi kita lupa satu hal, bahwa hanya satu-satunya Yesus itulah pandangan yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus belajar mengenai Yesus? Dari sekolah minggu kita sudah tahu siapa itu Yesus. Mengapa kita harus belajar? Kenapa kita harus kembali lagi kepada standar yang semula? Oke, saya setuju. Memang kita harus belajar. Mengapa kita? Dari sekolah minggu kita tahu siapa itu Yesus. Anak-anak kecil sekalipun sudah tahu. Tapi jangan lupa saudara,
bahwa Yesus yang kita kenal di sekolah minggu, dia akan datang sebagai hakim. Tuhan Yesus yang kenal di sekolah minggu, saudara jangan lupa pada kelak dia akan datang. Dia akan datang sebagai hakim. Hakim yang terus terang dikatakan firman Tuhan. No mercy. Tidak ada lagi ampunan. Tidak ada lagi pertobatan. Saudara, akhir-akhir ini kita semua dilingkupi oleh situasi kecemasan, ketakutan, was-was. Kenapa? Akan musuh yang kita tidak kelihatan. Kalau kita menghadapi musuh yang bisa kelihatan, ya mungkin kita bisa melawan. Tapi ini virus adalah musuh yang tidak kelihatan. Sehingga orang menjadi apa yang dikatakan istilah sekarang dikatakan parno atau paranoid. Paranoid akan sesuatu ketakutan yang berlebih-lebihan. Kecemasan yang berlebih-lebihan. Semua menimpa seluruh dunia. Bangsa-bangsa berlutut, menangis, berdoa, minta pengampunan. Kita melihat di jalan, di lapangan, di apartemen, berseru-seru memanggil nama Tuhan. Saudara, lalu kita bertanya-tanya, sebagai orang Kristen kita bertanya-tanya, apa situasi yang terjadi pada kita pada saat ini? Hukumankah? Ujiankah? Atau peringatankah? Hukuman, karena anak-anaknya sudah banyak yang berpaling. Tuhan sangat merindukan kasih kita yang mula-mula. Tetapi karena tarikan dunia dengan teknologi yang begitu canggih, sehingga manusia lebih tertarik akan tarikan dunia. Dan Tuhan melihat kasih yang mula-mula sudah tidak ada lagi. Kasih yang mula-mula sudah mulai redup. Karena itu, apakah ini hukuman dari Tuhan? Kemudian yang kedua, ataukah ini ujian? Saudara, apakah ini ujian? Apakah Tuhan ingin memurnikan anak-anaknya pada saat ini? Merupakan ujian bagi kita. Untuk kita lebih murni lagi. Untuk lebih kita sungguh-sungguh lagi. Untuk kita berbalik dari pandangan kita yang salah kepada mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Atau ini suatu peringatan untuk kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, banyak orang mengenal Yesus itu hanya sebatas, kalau kita lihat di share di grup-grup, hanya sebatas gambaran saja. Gambar Yesus dan dibawa dengan segudang ayat di bawahnya menyertai. Tapi kita tidak fokus kepada siapa, ya, pemberi sumber daripada ayat-ayat tersebut. Manusia lupa mengagungkan, menghormati dan mengasihi dia secara pribadi. Saudara cuma tahu tapi tidak mengenal. Tidak ada hubungan batin yang membuat kita tergetar memandang Yesus. Nah, saudara, tema kita adalah arahkan pandangan kita kepada Yesus. Mengapa? Karena pada saat ini hidup kita adalah sepenuhnya di dalam tangan Dia. Kalau Yesus katakan cukup deh sampai di sini, tamatlah kita. Tetapi saudara, masih ada kesempatan. Karena Allah masih memberikan kepada kita anugerah. Pada waktu di Taman Getsemani, kalau saudara perhatikan, bagaimana Tuhan Yesus dengan takut dan gentar, Ia berkata, Tuhan Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Dia karena hati yang penuh dengan belas kasihan, karena hatinya yang mulia, Ia mau minum cawan, racun yang Bapa mau tumpahkan kepada bangsa-bangsa, kepada kita semua yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus yang ambil alih, Ia yang meminumnya sendiri. Cawan racun itu. Betapa mulia dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus ingat dan mengucap syukur bahwa cawan yang seharusnya tumpah di atas kepala kita, Yesus sendiri yang meminumnya. Itulah mengapa kita selalu ingat dan selalu kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Demikian juga pada saat ini
Tuhan kita yang kenal Yesus masih memberi kita anugerah kesempatan untuk kita berbalik kembali kepada Dia. Kalau selama ini kita telah jauh daripada Dia, mari saudaraku kembali kepada Dia. Karena pada saat nanti Tuhan Yesus tidak akan lagi menahan cawan murka Allah itu. Karena waktunya sudah tidak ada lagi. Kita akan kembali pulang kepadanya. Karena itu hal pertama yang kita harus lakukan, mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus adalah kita harus bersyukur. Karena Dialah yang membawa kita, yang mau meminum cawan yang harus tumpah kepada kita. Tapi Tuhan sendiri yang meminum cawan itu. Dan kita menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Menjadi kita, segala dosa kita telah dihapuskan. Kita menjadi bersih. Dan kita meminum sekarang cawan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah yang akan menyucikan kita daripada segala dosa. Karena itu jangan biarkan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Inilah keputusan final. Tidak bisa ditunda lagi saudara. Keputusan yang kita ambil saat ini adalah keputusan final yang tidak bisa diulang lagi. Saudara, tapi saudara kita jangan takut. Karena Tuhan berkata kita bukan anak-anak percaya yang ditentukan oleh binasa. Roma 8 ayat 33 yang mengatakan siapa yang berani menggugat kita? Orang-orang pilihannya yang membenarkan mereka. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Virus, corona, kelaparan, penderitaan, kesesakan, bahkan pedang sekalipun tidak dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang membenarkan kita di dalam situasi yang sulit sekalipun. Mungkin kepercayaan kita telah hilang, tetapi Tuhan masih mengingatkan bahwa Dia siap selalu untuk menerima kita apa adanya. Asal kita berpaling dan mau bertobat, melihat mata kita memandang kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita yang selalu siap sedia untuk menerima kita. Saudara, kita jangan takut dan tetap pada keyakinan iman kita yang semula. Di dalam situasi ini, atau kita takut belum siap karena masih belum memenuhi standar Tuhan, mungkin kita berpikir, saya belum memenuhi standar Tuhan, saya takut Tuhan. Apakah saya akan nanti apabila Engkau datang, apakah saya juga akan masuk di dalam pengangkatan? Atau saya juga saya gagal, tetapi Tuhan, walaupun saya gagal dan takut Tuhan, apakah Engkau siap untuk menerima saya? Satu video yang menggugah, saya melihat satu video yang menggugah kami, menggugah saya, yaitu liriknya yang mengatakan, Tuhan, aku selalu gagal. Aku tidak pernah memenuhi standar-Mu Tuhan. Katakanlah siapa aku. Tapi satu hal aku tahu. Engkau yang mengatakan bahwa aku dicintai. Bahwa aku milik-Mu. Dan aku percaya. Oh saudara, video itu begitu menggugah hati saya. Bahwa apapun. Mungkin pada saat ini kita merasa kita belum memenuhi standar Tuhan. Kita takut. Kita mengalami kecemasan. Apakah kita diterima oleh Tuhan? Kita gagal. Tapi ingatlah. Tuhan berkata, engkau dicintai. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan engkau daripada aku, kata Tuhan. Nah saudara, akhir-akhir ini banyak kita melihat penampakan. Orang yang menggambarkan Tuhan Yesus di awan-awan. Acara penampakan di sana dilihat kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang berdiri di awan-awan dan memberkati. Dengan pakaiannya yang putih bersinar. Atau Tuhan didatang dengan awan-awan, kita melihat gambar Yesus dengan beribu-ribu malaikat. Saudara, firman Tuhan berkata, kita tidak boleh percaya. Kenapa? Nanti firman Tuhan berkata, Yesus ada di sini, Yesus ada di situ. Tapi Yesus bilang, kamu tidak boleh percaya dan kamu tidak boleh ikut. Tetapi, ada beberapa juga hamba-hamba Tuhan yang mendapat mimpi atau bernubuat. Ya. Kita harus selalu konfirmasikan dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena firman Tuhan di dalam kitab Yoel mengatakan bahwa pada akhir-akhir zaman nanti banyak orang bermimpi dan bernubuat. Anak-anak muda, ya soal baca Yoel 2 kalau tidak salah ayat 28 mengatakan bahwa pada saat itu bahwa hamba-hamba Tuhan akan diberikan mimpi atau nubuat
atau penglihatan-penglihatan. Semua itu saya tidak katakan, tapi saya hanya mari kita semua konfirmasikan dengan Alkitab saja. Nah, saudara, jadi apa yang saya maksudkan adalah bahwa memang akhir-akhir zaman ini telah mendekati. Jadi banyak hal kita harus tetap mengarahkan pandangan kita, tidak boleh lepas daripada Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu serta saudara sekalian bahwa pada saat ini adalah suatu lawatan Tuhan khusus bagi manusia di dunia untuk awasan dan waspada. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi sesudah ini akan lebih dahsyat. Dunia saja sudah memprediksinya. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Tuhan bilang kita harus pandai melihat tanda-tanda zaman. Jangan bodoh. Kita harus arif, harus melihat tanda-tanda zaman. Pada saat Tuhan Yesus turun ke bumi, berapa ribu tahun yang lalu, dan melawat umatnya, bangsa Israel Tuhan berkata tidak mengetahui bahwa Allah sedang melawat mereka. Bahkan berhadapan dengan mereka, berbicara dan mereka, dan menyentuh mereka. Tapi bangsa Israel tidak mengetahui. Dan Tuhan memakai peristiwa-peristiwa, mujizat-mujizat yang terjadi untuk menyatakan bahwa Dia sedang ada bersama-sama dengan manusia. Ya, tetapi bangsa Israel sama sekali tidak mengetahuinya. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, aku datang kepada milikku, kepunyaanku, tapi milik kepunyaanku tidak menerima aku. Nah, saya khawatir kita pada saat ini juga tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah juga sedang melawat kita melalui peristiwa-peristiwa. Kita sudah lalui, saudara, peristiwa apa yang terjadi di negara kita? Gempa bumi, banjir bandang, tsunami, kelaparan, penyakit menular. Apakah semua itu bukan tanda-tanda bahwa kita harus lebih lagi melihat, memandang kepada Tuhan bahwa ini adalah lawatan daripada Tuhan untuk kita semua. Jangan kita menjadi bodoh dan bebal, kata Tuhan. Kita harus minta hikmat untuk melihat semua ini. Alasan kedua, mengapa kita harus memandang Yesus? Karena Yesus pada saat ini sedang memberi awasan kepada kita untuk waspada menyikapi situasi yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandanganmu terus kepada Yesus. Turn your eyes upon Jesus. Cuma Yesus yang membuat kita mampu di dalam kesesakan. Ingatlah saudara, apapun keputusan yang kita buat pada hari ini, sebenarnya Allah tidak pernah mau intervensi keputusan kita. Kenapa? Karena Allah menghormati kedaulatan manusia. Tapi terkadang Allah selalu memakai kejadian di dalam diri kita atau di luar diri kita untuk menyadarkan manusia. Saudara ingat Lukas 15 ayat 17 mengenai anak yang hilang. Pada waktu dia makan ampas babi, pada saat dia memakan ampas babi dan dia sedang kelaparan, Roh Kudus mengingatkan dia bahwa dia telah berdosa kepada bapaknya. Jadi Allah terkadang memakai peristiwa di dalam dan di luar kita. Dan Allah juga memakai baca firman Tuhan, Roh Kudus untuk menyadarkan kita. Karena itu, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita rugi. Karena kadang Allah menyadarkan kita melalui pembacaan firman Tuhan. Roh Kudus yang lemah lembut akan menyadarkan kita. Tetapi selalu keputusan yang kita buat, Allah tidak pernah intervensi. Ada tidak mau menjadikan kita sebagai robot, tapi Allah mau keputusan kita untuk berbalik. Keputusan itu bertobat adalah lahir daripada hati kita yang terdalam. Nah, kalau kita berbalik kepada Tuhan, kita bebas dari tuduhan-tuduhan rohani. Damai sejahtera akan dilimpahkan kepada kita. Tuhan berkata dalam Yohanes 30 ayat 15 bahwa damai sejahtera yang diberikan akan kita akan berlimpah. Seperti damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan kita akan seperti ombak
yang terus berlimpah di dalam kehidupan kita. Terakhir saudara, mengapa kita selalu memandang Yesus? Karena ia menjadikan kita mengenal siapa kita. Apa hakikat kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Hakikat kita adalah pemberi berkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau seseorang itu punya belas kasihan, punya murah hati, suka memberi, rajin pelayanan, bukanlah supaya Tuhan disenangkan atau menyenangkan hati Tuhan, tetapi itulah jati diri hakikat kita sebagai ciptaan Dia yang baru. Saya ulangi. Kalau kita bisa memberi, saudara, kalau kita bisa memberi bukan untuk satu kepujian. Jadi tidak pas ya kalau kita memberi pemberian kita puji. Karena apa? Itu sudah hakikat sebagai anak Tuhan, memberi berkat. Itu sudah hakikat jati diri kita sebagai anak Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan Tuhan, kita tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan karena Dia yang lebih dahulu menyenangkan kita. Dialah yang senangkan kita. Kita tidak mungkin terbalik lagi menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun yang kita buat, sebenarnya hakikat diri kita adalah menjadi berkat, pemberi berkat. Kalau kita memberi, apapun yang kita lakukan itu, kita lakukan di dalam nama Tuhan. Karena Tuhan, oleh Tuhan, dan sebab Tuhan. Semua itu dikatakan karena Tuhan. Jadi seperti renungan yang kita baca di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Di sana diceritakan mengenai tuan dan hamba. Saya cuma tertarik pada ayatnya yang kata kuncinya di ayat yang ke-10 begini dikatakan. Kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita cuma hamba-hamba yang berguna. Jadi kalau kita apapun yang kita lakukan, kita ini cuma hamba-hamba yang berguna. Kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau kita selalu memandang, melihat Tuhan kita sebagai Tuan kita dan kita hambanya yang melakukan tugas apapun yang dilakukan dalam hidup kita, tugas kita kepada Tuhan, kita harus berkata, memang kita itulah yang harus kita lakukan karena kita hamba-hamba. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi sebagai kesimpulan, saudara, supaya kita ingat kembali, mengapa kita harus arahkan pandangan kita kepada Yesus? Pertama, kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus yang selalu memberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Apapun yang terjadi, Tuhan siap untuk selalu menerima kita. Apapun keadaan kita, Tuhan siap untuk menerima kita. Kedua, jangan takut, tetapi pada keyakinan iman kita semula, percaya pada Yesus sungguh-sungguh. Bahwa kita bukan orang-orang yang ditentukan binasa, tapi yang dibenarkan oleh Allah. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita daripada kasih Allah. Hal ketiga, Allah sedang melawat umatnya sebagai awasan untuk waspada. Karena itu kita jangan bodoh dan minta hikmat untuk menyikapi semua kejadian. Allah tidak pernah intervensi keputusan kita, tapi Dia memakai firman Allah dan peristiwa atau kejadian di dalam diri kita dan di luar kita. Ayat seterusnya yang ke 1, 2, 3, 4. Yesus menjadikan kita tahu dan sadar hakikat kita sebagai pemberi berkat. Memberkati, memberi bukan untuk suatu kebanggaan, tapi hanya hamba yang melakukan tugasnya. Karena itu bukti sebagai anak-anak Tuhan untuk memberkati. Mari kita seharusnya berdoa. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita. Berdoa untuk bangsa negara agar ada pemulihan kebijaksanaan untuk menghadapi virus ini. Kita berdoa bagi dokter, perawat, pasien agar mereka dilindungi, tetap kuat dan agar banyak orang disembuhkan. Terakhir, agar pertobatan terjadi di mana-mana. Itulah hakikat kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus memberkati. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita. Salam sehat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa syukur. Kita akan menutup ibadah kita. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan.
bahwa dalam pandemi virus ini Tuhan, bahwa kami tidak boleh takut, bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa kami memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Karena itu Tuhan, apabila pada saat ini kami lalai Tuhan, hidup kami mungkin kurang kudus Tuhan, biarlah kami mengarahkan kembali pandangan kami kepada Yesus, Sang Juru Selamat, yang mau menolong kami, menghapuskan segala kesalahan kami, dosa kami, dan menebusnya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman yang disampaikan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang terjemahkan ke dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami mendapat berkat. Untuk kami dapat lakukan seterusnya di masa-masa yang mendatang. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak dan Ibu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai daripada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudara-saudaraku, apakah kita diberkati dengan firman Tuhan? Saya yakin dan percaya lawatan Tuhan telah menyentuh hati kita. Kiranya kita mau camkan segala firman yang telah kita dapat hari ini, dan kita tidak lalukan dengan sia-sia, tapi boleh kita bawa dan seterusnya dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Villa Mahkota Pesona, senyum, sapa, simpati.